Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wahdaniah Sekar Rahma dari Prodi PGSD kelas D. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hewan dan proses kehidupannya pada vertebrata, yaitu pada cacing tanah. Cacing tanah termasuk ke dalam kerajaan Animalia, filum Annelida, kelas Oligochaeta, subkelas Haplotaxida, dan ordo Megadrilacea. Morfologi cacing tanah. Seluruh tubuhnya tersusun atas segmen-segmen yang berbentuk cincin sehingga digolongkan dalam filum Annelida. Di setiap segmen terdapat rambut yang keras dan berukuran pendek yang juga disebut seta. Tubuh dibedakan atas bagian anterior dan posterior. Pada bagian anteriornya terdapat mulut dan beberapa segmen yang agak menebal membentuk klitelium. Cacing tanah bersifat hermaprodit, artinya pada tubuhnya terdapat dua alat kelamin yaitu jantan dan betina. Namun untuk pembuahan cacing tanah tidak dapat melakukan sendiri, tetapi harus dilakukan oleh sepasang cacing tanah. Dari perkawinan tersebut, masing-masing cacing tanah dapat menghasilkan satu kokon yang di dalamnya terdapat beberapa butir telur. Siklus hidup cacing tanah dimulai dari kokon, cacing muda, cacing produktif, dan cacing tua. Lama siklus hidup tergantung pada kesesuaian kondisi lingkungan, cadangan makanan, dan jenis cacing tanah. Kokon yang dihasilkan dari cacing tanah akan menetas setelah berumur 14-21 hari. Setelah menetas, cacing tanah muda ini akan hidup dan dapat mencapai dewasa dalam waktu 2,5-3 bulan. Saat dewasa, kelamin cacing tanah akan menghasilkan kokon dan perkawinannya yang berlangsung selama 6-10 hari. Dan masa produktifnya berlangsung selama 4-10 bulan. Cacing tanah tidak mempunyai kepala, tetapi mempunyai mulut pada ujungnya yang disebut prostomium. Bagian belakang mulut terdapat bagian badan yang sedikit segmennya dinamakan klitelium yang merupakan pengembangan segmen-segmen. Biasanya mempunyai warna yang sedikit menonjol atau tidak dibandingkan dengan bagian tubuh lain. Cacing tanah tidak mempunyai alat pendengar dan mata, tetapi tingkat kepekaan sangat tinggi sekali terhadap sentuhan dan getaran, sehingga dapat mengetahui kecenderungan untuk menghindari cahaya. Selain itu, cacing tidak mempunyai gigi. Ekologi cacing tanah. Ada 3 kelompok cacing tanah yang dibedakan berdasarkan tipe ekologinya. Yang pertama, spesies epigenik. Cacing tanah spesies epigenik memperoleh makanannya dan hidup di permukaan tanah atau di lapisan organik. Cacing tipe epigenik berperan dalam penghancuran seresah dan transformasi bahan organik. Yang kedua, spesies anesik. Cacing tanah spesies ini memperoleh makanannya di atas tanah dan dibawa masuk ke dalam lapisan tanah. Cacing tanah tipe ini akan mempengaruhi sifat fisik tanah antara lain struktur dan konduktivitas hidrolik. Yang ketiga, spesies endogeik. Cacing spesies ini makan di dalam tanah, makanannya yaitu bahan organik berupa akar-akar yang telah mati di dalam tanah. Kelompok cacing ini berperan penting dalam mencampur seresah yang ada di atas tanah dengan tanah lapisan bawah. Sekian penjelasan dari saya mengenai cacing tanah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.